Just let me fall to my groove. Look you. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Farhan Mustafid. Nah, kali ini saya sedang main-main ke rumah teman saya, seorang YouTuber kondang sedunia, segalaksi. Amin. Amin. Dunia dan akhirat, Mas. Seorang YouTuber tentang dunia perayaman, dunia perunggasan, peternakan ayam, yaitu Betul. khususnya ayam pelung yang sekarang lagi tenar. Dan banyak sekali di kontes-kontes itu yang bunyinya panjang sama punya irama, itu pelungnya ayamnya itu bagus banget. Dan Masya ini Allah. adalah orang Yang tidak spesial ya spesial loh mas. karena sudah kenal lama. Ya ini termasuk teman lama saya yang sangat lama, udah bertahun-tahun dari sejak SMP mas SMP ya. ya, SMP kelas 1. Dan anehnya dulu itu masuk SMP yang pertama saya kenal ya orang ini. Aneh. Sama Sampai sekarang pun sampai masih kelas juga. Tetap Bosen sih sebenarnya saya. Lihat bosen. mukanya sebenarnya agak bosen. ya sama bosan aja. Waleh, Cuk. Waleh. Tapi sosok Restu ini adalah orang yang menginspirasi saya sebenarnya. Menginspirasi saya jadi YouTuber juga. Alhamdulillah. Saya suka mulai buka YouTuber itu, buka YouTube itu karena mungkin lihat Sang Restu ini. Sang Restu. Bukan Oh, iya. Sang Robi ya. Namanya Bang Restu. Ini dulunya juga pernah collab sama saya, ya kan, Mas? Waktu kemarin- Kolaps, bukan collab ya. Kalau collab sekarat ya. Oh ya, collabs. Waktu di mana itu, Mas? Dulu waktu bulan puasa tepatnya ya. Pas Di Blitar itu. di Blitar pernah, Di Blitar. kemudian pas bulan puasa kita juga pernah collab di Sahur on the Road. Sahur on the Road juga ada, ini penampakannya juga ada Mas Restu ini. Jadi kalau dulu saya yang pegang kamera, kemudian Mas Farhan yang vlog, nggak usah Mas lah, Farhan aja, orang biasanya Farhan. Dan segitupun kebaliknya kalau di konten saya, di kontenku, Farhan yang kameramen, aku yang ngevlog, gitu ya. Simpelnya kayak gitu. Jadi Mas Restu ini memulai karir di YouTube-nya lebih duluan, terus saya baru memulai juga. Dulunya itu sekolahnya sama juga, satu SMP, cuman untuk SMA-nya kita pisah ya. Betul. Ya, Mas Restu ini di STM 3 ya, Iya, Boyolangu. SMKN 3 Boyolangu. Kalau saya menghilang entah kemana, sampai tidak di rumah saya. Datang-datang jadi kiai ya. Katanya sih gitu, tapi enggak. Amin. Amin. Ya Allah. Terus susut. Terus soalnya jarang kiai main motovlog itu nggak ada kalau saya Wah. pelajari. Hilang kan. Motovlog pakai sarung. Jadi Setelah- mau bikin apa hari ini Kita hari ini ya ngobrol-ngobrol santai aja mas. ngobrol aja ya, santai ya. Kopi, rokok juga ada. Itu rokok saya kayaknya. Makasih ya. Saya kan- Makasih. Saya kan namu. Ya makasih. Namu kan harus disuguhin. Oh, iya. Boleh. Makasih. Oke, silakan. Gini, Bang apa Mas apa Restu? Restu. Oke, ini tuh. Iya, Cuk. Aku pengen tekon-tekon. Yo, kita mungkin cerita dulu aja ya. Cerita dulu, Mas Restu ini dulunya kerja di sebuah bandara besar di Tangerang ya. Betul, Mas? Kalau bandara ya, tapi sebenarnya kata bandara itu kurang tepat. Tapi kalau besar, bandara nggak ada yang kecil deh kayaknya. Oh, iya. Ya, betul ya. Enggak, jadi sebenarnya bukan tempat di bandaranya, jadi di fasilitas maintenance yang pada bandara tersebut, yaitu biasa kita sebut hanggar pesawat. Hanggarnya. Ya, di jadi hanggarnya. proses maintenance pesawat. Oke.
Kalau di sana itu tugasnya ngapain aja? Sebenarnya kalau tugas umumku di sana itu menjabat sebagai operational handling. Dan jabatan di operational handling itu biasa disebut operational control center. Kalau bahasa umumnya bisa disebut admin ya teman-teman. Admin itu di sana yang bertanggung jawab dengan tim. Jadi ya mendelegasikan sebuah tugas ke tim tertentu dan kemudian mereka yang melaksanakan dan kemudian mungkin saya yang input data dan store ke customer. Oke. Gitu. Agak rumit juga tapi ya seperti itulah pekerjaan di sana. Merantau sampai sana ya Mas ya? Ya. Yang rumahnya Mas itu di Tulungagung merantau sampai Tangerang itu kerjanya berapa tahun itu dulu? Dari baru lulus 2016 sampai 2020, jadi sekitar 4 tahun ya. 4 tahun kerja di PT di sebuah bandara, di sana jadi sebuah admin operator untuk memperatori sebuah pesawat, maintenance sebuah pesawat. Kalau kita mungkin pikir-pikir kerjanya mungkin ya agak sulit ya. Maksudnya? Ya, sulit nggak sulit. Sulit Sulit tapi nggak sulit. Nah. Mungkin kedengarannya aja sulit, tapi sebenarnya di sana Iya. kalau sudah terjun mungkin enak Mas Ya, ya. Kalau sudah terjun. apapun kerjaan menurut saya pasti nanti diajarin dan kemudian kita terbiasa. Oke. Dan kemudian jadi nggak susah Betul. kalau terbiasa. Opo ae sing apa lek ngarani kayak Dilakoni. Hah? jalaran saka kulino. Kulino. gitu. Nah, betul. Lek dhewe kulino wis to angele kaya apa Paris Insya Allah. panggah Panggah gas. panggah tresno iku. Tapi fun fact sebenarnya aku itu apa aku ya? Aku ya cuk enggak enak saya. Sembarang kayak Aku di sekolah itu jurusanku permesinan. Ya kan, mesin industri, buku, CNC segala macam. Dan kemudian setelah lulus enggak setelah lulus sih sebenarnya. Pas sekolah kemudian sampai lulus sebelum di bandara itu kerja di pabrik tebu. Dan kemudian baru loncat ke Tangerang di bandara tersebut. Jadi tiga-tiganya nggak ada yang nyambung. Tapi dijalanin aja. jadi gitu ya. Sekolah jurusan-jurusan itu ndak jalur asine, teman-teman. Benar. Ndak selalu sesuai dengan jalur yang kita tempuh. Jadi kadang itu jalan hidup ya ada yang belokan lingkungan apa loncat kemana gitu. Jadi ndak bisa saya milih ini, saya bakal jadi ini, ndak bisa gitu. Betul. Belok oleh, mundur aja. Apa lah. Nah, Lakoni apa sing dikarepne Gusti. Nah, Ya, benar ini. Yang penting tirakat. betul. So. Sawan enggak Rokok au, wecut lah, omong orang rokok. Oh, enak kaya ngerokok. Enggak apa-apa paling ya. Gratis ya. Menyambut tamu itu di banyak pahalanya, Mas. Jari ini, Mas. Mas, aku nih pondok diwarai ngono. Nah, bahkan neng Saudi Arabia lek enek tamu ndak oleh ditekoni tujuannya apa ya? Sebelum 24 jam ya. Betul. Oh, 24 jam apa? Telung dino, Mas? telung dino, Telung malah. dino. Lulusan pondok. Kalah. Sing ngerti. Yo krungu-krungu sih, Mas. Lek mbiyen ning pondok ora diwarai ngono. 3 hari ya berarti ndak oleh tekok arep nyapo. Ngono ndak oleh ya. Berarti koyo ning apa? Saudi yo, Mas. Nah. Saudi ku Padang pasir. ada orang datang tiba-tiba masuk, itu tuan rumah ndak boleh nanyain. Meneng-menengan. Oh, yes diem aja Diem pokok. aja. Dilayanin aja gitu. Oh, Kamu- rojo ya? Wah, kamu minta makan kasih makan. Aku melek Tidur namun ning kono. disediain. Enak cuk namun ning kono. Gitu, kita. iya. Ayo, Heeh. dolan rono. Baru kalau sudah 3 hari, aku baru ditanyain hajatnya mau apa, mau ke sini, atas gimana gitu-gitu. Iya. Jadi memang di sana itu menghargai sebuah tamu itu luar biasa Luar banget. biasa. Lah ning Jawa Weh mlebu Celurit. ning kamar, Ora ning kenal. omah, sopo cuk. klurit ning gulumu. Beda, jadi beda kebudayaan ngono lho. Ya. Beda. Jane ndak enek sing salah, tapi bedanya memang beda. Terus piye, Mas? Enak dhewe. Yos, ngomongnya apa lah Mas? Suka dukanya sampean di
kerja di bandara itu ya apa sih? Sukane, kok sukane apa dukane sih Mas? Ben enak sih sukane sih Mas. Sukane sih ya, ben krasa rada bahagia ngono ya ketok ya. Jadi ya ning kono kan jenenge Mas, di sana itu kan jauh. Dan dengan Tulungagung itu ya kita semua tahu kalau UMR-nya udah beda. Oke. Jadi mungkin di sana oke, memang penghasilannya bisa disebut lumayan. Dan kemudian senangnya juga banyak link yang ada di teman-teman yang ada di Tangerang. Link apa lo Mas? Link ya hubungan gitu loh. Hubungan. Bukan link transfer, Cuk. Bukan. Nah, Link. jadi itu. Jadi banyak teman di sana dan kemudian banyak saudara. Bahkan yang teman-teman yang di sana juga biasa kita anggap udah saudara. Soalnya kan saudara kita di kampung gitu. Jadi ya banyaklah senangnya, banyak pengalaman baru di kota orang dan kemudian yang penting nggak nyolong, itu aja ya. Betul. Kriminalitas tidak boleh ada. Kerja ya kerja. Kalau ada tujuan lain ya disingkirkan dulu lah. Fokus. Kadang di sana karyawannya juga yang banyak dari luar kota juga ya? Banyak di sana dari Tulungagung itu teman saya yang kenal mungkin di atas 10. Kemudian 10 orang? ya. Dan kemudian mayoritas dari Jawa mungkin bisa dikatakan 60 sampai 70% mungkin yang kerja di sana malah orang Jawa ya. Banyak orang luar kota kan ya. Maksudnya dari orang merantau. Ya, Jogja, Solo, kemudian Surabaya itu banyak sekali di sana. Malang. Kalau dukanya itu seperti apa Mas? Ya, kalau dukanya biasalah paling umumnya jauh dari keluarga, kemudian Kangen ya. sama pacar, ya pastilah ya. LDR ya? Nah itu dia. Jadi jauh sama hubungan itu. Kemudian ya gak enaknya lagi di sana makan sendiri, maksudnya masak sendiri, kemudian atau beli, harus mandiri lah intinya. Betul. Kemudian yang sebenarnya yang gak enak lagi menurut saya sih, ini sebenarnya objektif ya. Maksudnya saya itu bukan morning person. Jadi nggak bisa sebenarnya saya. Susah untuk bangun pagi. Jadi kalau mau berangkat pagi, itu ada sedikit effort yang harus diperlukan. Apa aja Mas? Seperti teman saya menyarat-nyarat saya, kemudian menutup-nutup nutuk-nutuk panci. Nah, ngono iku. Diguyur. Nek diguyur belum. Tapi diciprat-ciprat pernah. Jadi agak bangunnya memang agak susah sebenarnya saya. Jadi itu bisa dikatakan duga bagi saya. Jadi gitu. Kemudian yang terakhir mungkin dukanya bagi saya pribadi, saya itu orangnya kan apa ya, kayak nggak seneng kalau hidup itu teratur gitu. Jadi mungkin kurang ada gairahnya, kurang ada tantangannya gitu. Kurang semangat gitu. Jadi kalau udah bosen, jadi kita agak bingung mau ngapain lagi gitu. Kan ya cuma itu aja ya Mas ya. Kerjanya Kerja di setiap hari begitu gitu. kota orang itu kan nggak bisa sebebas di rumah kita sendiri Iya, gitu. betul. Itu tadi LDR Mas ya? LDR Mas. LDR sama berapa orang? Ngaku. Kanca-kancamu ngetne lo. Mantan-mantanmu ya. Jancuk kan. Enggak. Pacarmu lihat. Oh iya, Cuk. Cut ya. Dikat gue ya. Gak. Enggak sih, yang serius cuma sama satu orang. Tapi sampingannya banyak. Enggak, bukan sampingan ya, jangan salah nih yang nonton. Nanti bisa perang dunia ketiga, Mas. Sorry. Jadi sebelum itu pernah sama seseorang, mungkin beberapa orang yang juga. Beberapa orang, Mas? Iya. Ngeri kali. Beberapa orang yang sebelum itu ya, tapi sebelum itu, yang sebelum serius itu, karena memang saya merasa jauh dari keluarga dan kemudian seperti kurang kasih sayang, dan kemudian cari pelampiasannya cari cewek, Mas. Itu entah itu nemenin chat, telepon ataupun gimana. Naluri. Ya kan? Naluri seorang pria. Nah, betul. Kebutuhan. Betul. Jadi ya begitulah. Gitu. Kita para lelaki. Mohon maaf. Tahu lah. Para wanita. Mohon maaf. Ya begitulah kami. Tapi
Tapi kalau sudah serius sama satu orang harus serius sama itu Mas ya. Betul Mas, betul. Nggak boleh lirik sana lirik sini. Tapi ya gimana lagi iman kita ya kita sendiri yang tahu. Sebenarnya kalau lirik sana lirik sini wajar. Mm-mm. Tapi yang penting kita tetap setia sama satu orang tersebut. Wajar, soalnya ya namanya cowok. Iya. Soalnya Masnya kan sering saya lihat di story scroll cewek ya kan? Di Instagram, di TikTok. Yang di belakang kamera juga kan begitu, Mas Gilang. Scroll TikTok. Lihat cewek yang seksi-seksi. Buat cowok apa namanya? Penyegaran timeline. Nah, itu wajar, biar tapi kan kembalinya tetap sama satu orang. Betul kan? Nah. Tuh. Yang penting apa ya? Bertanggung jawab. Yang utama. Yang tanggung jawab. Terus kok keluar dari bandara, kerja di bandara itu kenapa toh Mas? Kok keluar? Sebenarnya bukan keinginanku sebenarnya. Jadi karena memang pandemi kemarin ya. Jadi banyak yang dirumahkan, kemudian mungkin diputus kontrak dalam kata kasarnya. Kemudian kita dipulangkan hampir bisa dikatakan 50% mungkin. Separuhnya Karyawan dirumahkan dan kemudian kontraknya itu tidak diperpanjang. Jadi saya salah satu yang kena imbasnya. Jadi itulah dampak pandemi itu yang awal-awal pandemi itu ya. Awal-awal Covid ya. Itu awal-awal apa pandemi. namanya? Lu yang tidak boleh keluar dari rumah itu apa? PPKM, Bukan yang sebelumnya awal-awal. PSBB. PSBB. Ya, betul. Itu Jadi sebelum PSBB itu sudah diberhentikan sudah sebenarnya. diberhentikan. Tapi saya masih stay di Tangerang karena ada isu yang beredar sebulan lagi ataupun 2 minggu lagi bisa dipanggil sewaktu-waktu. Jadi saya mencoba stay di sana dan kemudian sampai 1 bulan ke atas itu nggak ada kabar. Nggak ada sama sekali. Sebelum PSBB itu diberlakukan baru saya pulang. Soalnya takut nanti kejebak di sana nggak ada akses. Ribet. Jadi itu alasan pulang. Ya seperti itulah. Nah, karena ini pandemi Covid, kita selalu jaga kesehatan, selalu aktif, kreatif, karena kita tidak harus jadi karyawan terus, kita harus jadi wirausaha, Ya, betul. harus punya usaha sendiri. Soalnya apa? Kita kalau ikut orang terus, ya seperti itulah nanti dampaknya. Tapi kalau kita punya power sendiri, kita buka usaha sendiri, untuk ruginya pun kita yang akan merasakan. Betul. Nah, Mas Restu ini setelah dari Tangerang, setelah kerja, ini buka YouTube sama peternak ayam. Itu awal mulanya gimana kok punya pemikiran kayak gitu? Sebenarnya dari hobi sih. Hobi. Dari hobi ayam tersebut, kemudian saya lihat-lihat di YouTube itu konten dengan ataupun konten yang mengangkat ayam pelung itu sangat minim bisa dikatakan. Jadi saya tergerak ingin memperkenalkan lagi ke khalayak luas tentang ayam pelung tersebut. Jadi saya bisa dikatakan peternak atau penghobi ya tepatnya. Dan kemudian saya buka channel itu untuk memperkenalkan ayam pelung ke Indonesia. Oke. Jadi dari sebuah hobi jadi sebuah usaha ya. Luar Insya Allah. biasa. Itulah definisi hobi jadi pekerjaan. Apa namanya itu? Basa kerennya apa? Basa kerene apa, Cok? Tresno Sudro. Uduk. Lagu. Kira lek kuwi, Cok. Jadi kalau pekerjaan itu adalah hobi kalian, itu pasti kita ngejalannya itu semangat banget ya. Betul. Jadi cocok dengan hati kita. Iya. Mau jalanin pun kita juga seneng. Iya. Daripada apa namanya? Kita Memaksakan pekerjaan ini yang tidak cocok sama kita, yang nantinya akan memberatkan kita sendiri. Iya. Lebih baik kita punya inovasi seperti ini. Meskipun nanti ada duka ataupun halangan di situ, kita bisa dapat ilmu dari situ dan kemudian kita bisa berbenah untuk itu. Dan biasanya duka yang karena kita senang
itu nggak terlalu berasa. Nggak terlalu berasa. Soalnya kita jalannya kan sama hati. Senang soalnya. Dasarnya itu dulu. Ya dengar-dengar Mas Restu ini juga sebagai panitia komunitas ya, komunitas buah ayam pelung, Ya. juga memanitiai kontes-kontes di beberapa daerah itu ya. Iya, khususnya sih di Plat Agi ya. Jadi Plat Agi itu ada Tulungagung, Kediri, Trenggalek, Blitar, dan kemudian Nganjuk. Itu saya didelegasikan dengan ketua, itu menjadi koordinator wilayah Tulungagung. Karena memang Tulungagung masih sepi peminatnya. Ya. Dan kemudian saya didelegasikan tersebut, diberi tugas lah intinya. Dan kemarin juga ada training menjadi juri. Jadi saya merangkap dengan koordinator, kemudian dengan dilatih juga menjadi juri. Oke. Jadi gitulah, soalnya anggotanya juga masih bisa dikatakan tidak terlalu banyak, belum ratusan gitu. Saya kan masih lingkup itu ya, belum sampai ranah sampai nasional belum. Ya, kalau nasional nanti mungkin ada wadah ataupun komunitas yang lebih besar lagi. Ya semoga aja semakin besar aja komunitasnya. Amin. Diminum mas, basi mas. Jenenge wong ngopi ya sini iki. Ya. Agus kotak iku tuh. Wis cukup mas. Apa nih mas? Sik to. Sik orang marem ah. Kok berat tuh, Jo? Berat ya jelas sih ya. Orang marem nih. Nanti kapan nih marem nih? Oke, Mas Restu ini kan juga YouTuber, lebih awal dari saya. Mas Restu buat bangun akun duluan, bangun YouTube duluan, baru saya. Dan Mas Restu itu udah monet duluan. Ya, sekitar udah berapa tahun? Dari awal monetisasi itu sebenarnya dari Januari. Januari bulan kapan? Ya, tahun kapan? Tahun ini. Tahun 2021. ini 2021 Januari. Oke. Monetnya dari bulan Januari 2021 berarti sudah berapa? Masih belum 1 tahun Mas ya? Belum 1 tahun, tapi sudah gajian ya? Sudah, alhamdulillah. Sudah gajian, luar biasa. Belum sampai 1 tahun pun sudah gajian, berarti perkembangan YouTube-nya itu pun luar biasa Mas ya. Alhamdulillah. Ada yang meledos ya? Alhamdulillah videonya kemarin ada satu video yang lumayan ada view-nya lah sampai ya. Ada view-nya banyak, itu ratusan ribu view. Saya juga lihat itu. Padahal itu videonya simpel banget. Apa videonya Mas Ibu? Nggak sengaja malah. Nggak sengaja buat video, justru malah meledos. Judulnya mengatasi ayam kurang nafsu makan. Judulnya hanya mengatasi ayam kurang nafsu makan, tapi view-nya sudah ratusan ribu, luar biasa. Nah itulah keberuntungan. Bejo bisa dikatakan kalau orang Jawa bejo. Wong bejo. Iya mas. Soalnya konten-konten yang itu sama yang lain itu sebenarnya nggak beda jauh effortnya saya buatnya. Tapi kenapa yang satu konten itu bisa meledak gitu? Lumayan meledak lah, nggak meledak banget. Iya. Ya, tapi lumayan bagi YouTuber yang baru merintis sudah sampai meledak seperti itu udah. Ya harus bersyukur lah. Syukur banget. Mungkin bisa di-share Mas, gaji pertama YouTube itu sampai berapa? Bagi YouTuber pemula yang belum. Jadi ini saya bicara fakta ya, nggak ngada-ngada. Jadi jangan berpikir nanti jadi YouTuber dan kemudian langsung monet kemudian auto sultan. Itu pemikiran yang agak keliru sebenarnya. Jadi kita harus tetap konsistensi membuat konten dan kemudian harus kreatif, itu agak susah. Kalau dibilang penghasilan pertama itu ya bisa dikatakan cukup lah untuk jajan dan kemudian ngopi. Jajan sama ngopi cukup. Gaji pertama YouTube guys. Insya Allah cukup. Insya Allah cukup, oke. Itu kalau dari bangun YouTube sampai gajian itu berarti udah berapa tahun itu Mas? Kalau untuk dari pertama bikin upload video ya, bikin upload dan kemudian monetisasi itu kurang lebih 8 bulan. 8 bulan sudah langsung gajian? 8 bulan belum. 8 gajian. Bulan baru bisa monetisasi dan kemudian 2 bulan kemudian baru
Gajian. Luar biasa, 2 bulan langsung gajian. Istimewa. Alhamdulillah. Pernah merasakan suka duka jadi YouTuber? Ya, apa ya? Sukanya sih banyak. Jadi kita belajar public speaking dan kemudian kita belajar di depan kamera ngomong sendiri, belajar editing dan kemudian mengenal lingkup sekitar untuk bikin konten gimana. Dan kemudian kalau dukanya sih banyak. Kita udah ngobrol setengah jam, file kerup, mumet cu. Nah itu, dan kemudian HP ngeblank. Itu bikin video sering. Jadi ya dukanya banyak lah kalau dikatakan lumayan. Rintangannya banyak ya? Iya, tapi itu semua sih nggak keluar dari kita, tetap belajar dari situ. Gitu. Saingan juga ya? Karena banyak sekali channel-channel YouTube sekarang itu, wah, apa ya, enggak kayak dulu YouTube itu menurut saya. Kayak YouTube itu sekarang apa aja bisa jadi konten. Algoritmanya lebih banyak dan lebih ribet. Lebih ribet juga. Kebijakan YouTube ini juga banyak sekali sekarang. Betul. Jadi semangat untuk Mas Farhan. Ini luar biasa soalnya baru 3 bulan ya sudah monetisasi. 5 dong. 5 bulan. 3 bulan ya luar biasa. 5 bulan sudah monetisasi. Alhamdulillah 5 bulan. Dan sekarang lagi berjuang mengumpulkan dolar. Sekarang mengumpulkan gaji, Semoga bisa. Lekas gajian Mas. Rencana bulan depan atau mungkin bulan-bulan berikutnya cepat gajian. Iya. Progresnya lebih cepat dari saya loh. Saya memang kontennya lebih menarik daripada. Oh ya enggak. Kontenku cuma motor. Pada umumnya kan orang itu suka motor-motor. Bikin konten Mas yang crash, yang horor, kemudian bonceng cewek, view-nya gede Mas. Kalau yang mental agak sulit apa? Ya gitu sih YouTube. Ya jalannya aja Mas. Oke, terakhir ini Mas Restu. Iya. Saya mau tanya soal percintaan. Kenapa kayak momok yang menakutkan gitu kayaknya. Kenapa Mas? Sebenarnya enggak sih. Aku cuma minta saran sih, Mas Restu. Mas Restu kan pernah LDR itu sampai tahunan ya? Ya. LDR itu biar langgeng itu gimana LDR-nya? Selama ini kan aku lihat Mas Restu itu pacarnya masa itu doang gitu loh. Ya masa banyak orang Mas? Hah? Ya harus 1 dong. Ya 1, tapi saya agak lirik dikit, ada 1, 2. Biasanya ada Mas. Matamu. Ini perang dunia ketiga ini nonton asyik. Oke Mas, gimana? Enggak sih, sebenarnya sama aja, simpel aja, yang penting jujur dan kemudian sering ngabarin. Soalnya cewek itu kan kalau kita ngilang-ngilang berapa menit aja ribet ya biasanya ya. Ya gitu, sering ngabarin, kemudian ya biasalah perhatian kecil, nanyain udah makan belum, baru ngapain. Sebenarnya kan itu cuma omongan bullshit sebenarnya. Tapi itu bentuk perhatian cowok gitu. Ya biasa lah Mas, nggak jauh lah. Emang Masnya mau LDR Mas? Kok nanya-nanya? Enggak, dulu. Oh dulu. Dan kandas ya, kalau nggak salah ya. LDR angel loh Mas. Long distance raim. Ya, pengalaman percintaan itu variasi tiap orang ya, beda-beda. Ada Saling yang percaya selalu aja. mujur, ada yang kadang gitulah, kandas gitu. Tapi ya yang pernah saya omongkan sebelumnya, semuanya jadi pengalaman. Kalau kita udah pernah disakiti, biasanya kita lebih lebih kuat mental. Lebih kuat. Mental lebih kuat. Lebih pintar. Lebih pintar, betul. Tapi kalau yang disakiti tapi tetap gitu iya Mas Ibu. Ya gimana ya? Sebenarnya sih semua itu pilihan. Yang penting kita bisa menimang gimana nanti hasilnya dan kemudian efek buruknya apa.
Dan kita harus bisa bertanggung jawab atas itu. Soalnya kita yang menentukan pilihan, bukan makmu, gitu loh. Bukan bapakmu, ya kan? Buri kamera kena. Tresno kepeng gak wong tua. Jadi gitu. Ya, udah sama-sama bisa dikatakan tua, Mas. Dia harus sama-sama bertanggung jawab lah. Nggak usah jauh-jauh ke diri sendiri aja dulu. Oke, betul itu, Mas. Jadi jalan hidup kita sebenarnya ya kita sendiri yang Cara ninja. Jalan ninja jalan kita. ninja kita harus kita sendiri yang menjalani, bukan Nah. orang lain. Betul. Oke. Betul. Naruto bukan Sasuke. Oke. Sasuke bukan Jiraiya, Mas. Gitu, oke. Oke, seperti itulah podcast saya kali ini bersama YouTuber kondang. Terus mari iki. Hah? Terus mari. Wes, Mas. Gajian aku. Acan rong metu. Piye lho sampean iki? Ya mau tanda tangan kontrak kok ya. Kontrak apa? Kontrak mang. Palsu to. Cewa aku ning kene wis. Wis kadung tak sugi kopi rokok. Gajian. Mang tak kembali maem no, Mas. Oh iya. Suan ya. Cukup loh. Park, penting kan park. Iya. Perut kenyang, hati pun senang. Senang. Gancuk, Mas. Oke teman-teman, terima kasih bagi kalian yang nonton sampai detik ini walaupun penjelasannya apa? Belibet semuanya, nggak jalur. Nggak tenanan, ya toh. Terima kasih. Oke, untuk mendukung channel saya untuk silahkan subscribe, like, komen, dan share yang banyak-banyaknya ya teman-teman. Dan jangan lupa juga subscribe channelnya Mas Restu, ada Restu Channel bagi kalian yang suka Deskripsi tulisan no. oh iya no. iya, wes. Tenang aja lah. Sama. Lah dibayar, tulis deskripsi kepui. Bagi kalian yang suka pelihara ayam unggas-unggas bisa langsung tonton YouTube-nya Restu Channel. Insya Subscribe atau mungkin mau beli ayamnya bisa langsung ke sini daerah Sobontoro aja sini. Betul. Bentoro Boyolangu. Sobontoro Boyolangu, dekat-dekat bagi kalian yang rumahnya Tulungagung juga. Oke, sekian dan terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uripku selamat.